Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, masyarul muslimin dan muslimat, saudara-saudariku sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita. Memang di kesempatan malam hari ini kembali kita dapat duduk bersama, bermajelis bersama di tempat ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz, yang mana pembahasan kita beberapa pertemuan ini adalah membahas tentang penyelenggaraan jenazah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah yang berkaitan dengan mandi. Setelah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan bagian yang kedua dari hal-hal yang wajib untuk dilakukan bagi orang yang hidup terhadap mayit, yaitu setelah memandikan adalah mengkafankan. Dan mengkafankan jenazah ini atau mengkafankan mayit adalah wajib. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW atau perintah Nabi SAW terhadap orang yang dihempaskan oleh ontanya lalu meninggal. Kata Nabi SAW, iksiluhu bima'in wa sidrin, mandikanlah dia dengan air dan juga bidara, wa kaffinuhu fi thawbaini, dan kapankan dia pada dua kainnya, karena yang meninggal ini, yang dihempaskan oleh ontanya tadi, seorang yang sedang ihram. Maka orang yang sedang ihram itu dikafankan dengan kain ihram yang digunakannya dengan dua helai, yaitu izar dan rida, ya, selendangnya dan kain bawah yang dari pusar sampai ke menutupi nanti kedua kakinya. Ya, ini juga menunjukkan bahwa ya, bolehnya mengkafankan jenazah dengan dua lembar kain kapan. Bahkan kalau misalkan satu kain kapan itu sudah cukup, misalkan sudah bisa menutup auratnya, sudah bisa menutup jenazah, kalau memang cuma ada itu ya satu lembar juga boleh. Nah, dan itu yang wajib. Tentunya kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, untuk biaya pembelian kain kapan ini diusahakan diambil dari harta mayit. Ya. Walau lam yakhluq ghairahu, meskipun harus menghabiskan hartanya lantaran hanya untuk membeli kain kapan, diusahakan diambil dari harta si mayit. Ya, dan itu yang lebih utama. Ya.
Berdasarkan hadis Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami hijrah bersama Nabi SAW, ya maksudnya kami berangkat berperang bersama Nabi SAW, naltamisu wajh Allah, kami mengharapkan wajah Allah dalam hijrah tersebut. Ya, fawaqa ajruna 'ala Allah, maka semoga pahala kami telah pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faminna man mata, faminna, maka di antara kami ada yang meninggal, lam yakul min ajrihi syai', dia belum makan dari atau mendapatkan dari ganjaran sedikit pun, atau makan dari upahnya tersebut sedikit pun. Faminhum Mus'ab ibn Umair, maka di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair. Wa minna man aina atlahu samaratuhu, dan di antara kami ada yang meninggal, ya, yang mana buah-buahan di kebunnya telah matang, ya, sisa tunggu untuk dipetik. Namun, ya, qutila yauma Uhudin, dia terbunuh, Mus'ab bin Umair terbunuh pada hari Uhud, ya. Falam nukaffinuhu illa burdatan, maka tidaklah kami mengkafani Mus'ab bin Umair itu kecuali hanya, ya, kain, ya, yang bergaris, ya, mungkin kita katakan seperti kain selimut tapi dia bergaris, ya, burdah, ya. Cuma ada satu helai kain burdah kami kafani Mus'ab bin Umair. Idza ghattayna biha ra'sahu, apabila kami menutupi kepalanya, kharajat rijlahu, kedua kakinya terlihat. Menunjukkan kain kafan cuma satu, dan itu pun kalau ditutup kepalanya akan terlihat kedua kakinya. Wa idza ghattayna rijlaihi, apabila kami menutupi kedua kakinya, kharajat ra'suhu, kepalanya terlihat. Ya, menunjukkan kain kafannya tidak cukup. Fa'amaran Nabi SAW manughtiya ra'sahu, maka kami diperintah oleh Nabi SAW untuk menutupi kepala beliau, kepalanya Mus'ab bin Umair, wan naj'ala ala rijlaihi min idkhir, dan kami jadikan menutupi kedua kakinya itu dengan idkhir. Idkhir sejenis rumput yang mengeluarkan bau yang harum, ya, namanya daun idkhir, ya, itu yang digunakan untuk menutupi kedua kaki Mus'ab bin Umair, karena cuma ada satu burdah. Ya, ini juga menunjukkan, ya, wajibnya mengkafani mayit, meskipun mungkin hanya ada satu lembar kain kafan. Ya, ya, meskipun hanya ada satu lembar kain kafan, maka itu digunakan untuk mengkafani mayit. Ya, kalau misalkan nggak cukup, maka yang didahulukan ditutup kepalanya, ya, kemudian nanti kakinya yang terlihat mungkin ditutupi pakai dedaunan atau rerumputan, seperti yang dilakukan pada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, ini menunjukkan wajibnya mengkafani mayit. Ya, wajibnya mengkafani mayit berdasarkan perintah Nabi SAW kepada para sahabat ketika mengkafani Mus'ab bin Umair. Maka, ya, satu lembar, kalau memang cuma ada satu lembar sehelai saja, sudah sehelai itu. Ya. Wal wajib minal kafani thawbun yasturu jami'al badan, dan wajib, ya, untuk kain kafan tersebut itu kain yang menutupi semua badannya, ya, yang menutupi semua badan. Ya. Fa'in lam yujad illa thawbun qasir la yakfi li jamil badan ghatta ra'sahu. Kalau misalkan enggak didapati kain kecuali hanya selembar kain yang pendek yang tidak cukup untuk menutupi seluruh badannya, maka apa yang dilakukan? Ditutupi kepalanya. Kakinya gimana? Nanti tutupi tadi seperti yang dilakukan pada Mus'ab itu, dengan dedaunan, ya, untuk menutupi kaki.
Ya. Seperti hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, jadi ini dalil wajibnya mengkafani mayit. Wa yustahabu fil kafani umurun, dan disunnahkan pada kain kafan tersebut beberapa hal. Yang pertama al-bayad. Nah, disunnahkan kain kafan itu berwarna putih. Ini sunnah. Ya, kalau misalkan nggak ada berwarna putih, warna yang lain boleh. Ya, kalau memang tidak ada yang warna putih. Tapi kalau di negeri kita insya Allah lah banyak ya. Ya, dan rata-rata negeri kita dikafani yang pakai kain putih. Ya, dan itu memang sunnah. Anggaplah tidak ada. Ya, misalkan tidak ada kain warna putih di toko-toko, sudah nggak ada warna putih, habis misalkan. Ya, yang ada warna hitam, udah warna hitam. Ya, karena warna putih itu sunnah. Ya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilbasu min siyabikumul bayad. Pakailah baju kalian yang berwarna putih. Ya, fa innaha khairu siyabikum, karena baju yang berwarna putih itu, kain yang berwarna putih itu sebaik-baik pakaian kalian. Ya, warna putih. Ya, sebaik-baik pakaian kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafankan pada kain putih tersebut orang mati di antara kalian. Ya, maka ya disunnahkan ya mengkafani mayit itu dengan kain berwarna putih. Nah, baik. Kemudian disunahkan pula kaunu salasata aswabin, 3 lembar. Ya, 3 lembar. Ya. Berdasarkan hadits Aisyah, anna Rasulullah SAW kufina fi salasati aswabin yamaniyatin bidin suhuliyah min kursuf. Ya. Rasulullah SAW dikafankan pada 3 lembar kain dari Yaman berwarna putih, suhuliyah, dan dia bersalur, ya, berasal dari daerah yang terbuat dari katun. Kain putih ya dari Yaman. Ini Nabi SAW dibungkus dengan kain kafan tersebut, ya, dengan kain putih yang berasal dari negeri Yaman. Ya, Suhuliyah yang berasal dari daerah ya Suhuliyah, satu daerah di negeri Yaman. Dan kain itu terbuat dari kain kainnya kain katun. Ya. Nah, laisa fiha qamisun wala imamah. Ya. Yang mana Nabi tidak dibuatin gamis, tidak pula imamah. Ya, kain kafan 3 helai. Ya. 3 lembar itu ya cukup insyaallah. Ya. Itu cukup. Kalau misalkan cuma ada satu, ya satu aja. Ya, namun Nabi kita SAW dikafani dengan 3 helai kain. Dan insya Allah kita sudah pahami bersama. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, yakuna ahaduha sawba hibarah. Ya, kalau bisa salah satu dari kain itu adalah kain yang bergaris. Kainnya bergaris-garis begitu. Ya. Idza tayassar, jika itu mudah. Ya, kalau gampang dapatkan kain kafan yang bergaris, ya, maka itu lebih bagus. Tapi rata-rata kain kafan itu polos ya, ya kan? Nggak ada yang Saya juga lihat yang di Mekah waktu itu kain kafannya juga nggak ada yang bergaris. Ya, karena ada satu program itu pergi ke pemandian jenazah. Kita saksikan di sana cara mandikan jenazah, kemudian keluar dari sana dikasih hadiah. Hadiahnya kain kafan. Ya, kain kafannya Masya Allah, kain kafan yang mahal. Ya, mungkin kalau di sini harganya
segitu itu mungkin 500 ribuan. Ya, dapat ini. Jadi kain kafannya sudah ada. Ya, dan ya kain kafannya bagus, masya Allah ya. Nah, jadi kalau ada kain kafan yang bergaris salah satunya, maka itu bagus ya, berdasarkan sabda Nabi SAW pada hadis Jabir radhiyallahu anhu, "Idza tuwfi ahadukum fa wajada syai'an falyukaffan fi thawbihi barah." Apabila salah seorang di antara kalian meninggal dan didapatkan kain yang bergaris, maka kafankan pada kain tersebut, yakni kain hibarah. Ya. Nah, ini 3 yang disunahkan pada kain kafan. Warnanya putih, kemudian 3 helai atau 3 lembar, kemudian kalau bisa salah satunya ada yang bergaris. Ya. Nah, ini 3 disunahkan. Ya, berarti boleh yang selain warna putih jika memang warna putih tidak ada. Ya, jika tidak ada warna putih, boleh pakai warna yang lainnya. Dan juga ya kain kafan tersebut ya harus bisa menutupi ya seluruh badan mayit, ya, menutupi seluruh tubuh mayit. Ya. Kemudian disunahkan juga untuk kain kafan, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau, Kitabul Ahkamul Janaiz, kain kafan tersebut dilumuri wewangian. Kalau ada bukhur itu ya semacam biasanya dari gaharu ya, diasapin begitu sehingga wangi. Ya, idza jammartumul mayit fajmiru salasan. Apabila kalian menaburi wewangian ya pada mayit, maka ya taburilah wangian tersebut di 3 helai kain kafannya. Nah, jadi di setiap helai itu dikasih minyak wangi atau ya wewangian lah begitu. Ya. Yang juga disunahkan. Ya. Dan tidak boleh berlebihan dalam kain kafan ini. Ya. Ya, tidak lebih dari 3 helai. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, Innallaha karihalakum salasan. Sesungguhnya Allah membenci pada kalian itu 3 hal. Ya, waqala wa idha'atal mal, membuang-buang harta. Wa kasratis su'al, dan banyak bertanya. Nih, idha'atul mal. Ya, Nabi ya menetapkan sunnah yaitu 3 lembar. Ya sudah 3 lembar, jangan lebih. Ya, kalau lebih maka ini termasuk daripada menyia-nyiakan harta. Ya, idha'atul mal. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Ya. Nah, jadi tidak boleh berlebihan. Ya. Jadi wala yajusul mughalatu fil kafani, tidak boleh berlebihan dalam kain kafan, juga tidak boleh lebih dari 3 helai, li'annahu khilafu ma kufina fi Rasulullah SAW, karena itu menyelisihi ya bagaimana dikafankannya Nabi SAW. Cuma 3 helai. Ya, bagaimanapun kedudukannya ya tetap 3 helai. Ya. Nah, siapa yang paling tinggi kedudukannya? Ya, di muka bumi ini, ya, selain Nabi SAW. Beliau hanya dikafankan 3 helai kain, ya, 3 helai kain kafan, ya. Nah, adapun untuk wanita,
Ya, kain kafan untuk wanita itu sama dengan laki-laki. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan pemisahan, perbedaan antara kain kafan laki-laki dan kafan perempuan. Ya, sebagaimana di masa Rasulullah SAW, para sahabat juga ya sudah pada meninggal. Ya, tidak ada dalil yang sahih ya kayak bahwasanya kalau wanita itu 5 lembar. Ya, meskipun ada ulama yang membolehkan 5 itu. Ya, satu jilbabnya khimar, satunya kain panjang ke bawah. Ya, dibentuk kayak baju kurung begitu. Ya, sehingga kemudian 3 lembar kain kafannya. Jadi 5. Ada memang diantara ulama yang membolehkan. Namun, ya tentunya ini butuh kepada dalil yang yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Nah, adapun hadis yang menjelaskan tentang 5 lembar itu kata Syekh Albani ya rahimahullah taala bahwa hadis yang menjelaskan tentang 5 helai itu hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Fala yasihu isnaduhu, tidak sah sanadnya li'anna fihi Nuh ibnu Hakim As-Saqafi wa huwa majhulun. Tidak sah sanadnya karena di dalamnya ada rawi yang bernama Nuh bin Hakim As-Saqafi dan dia rawi yang majhul, tidak diketahui jati dirinya. Ya, maka hadisnya sebagaimana juga disebutkan Imam Ibnu Hajar, Hafidz Ibnu Hajar dan selainnya, di dalamnya ada cacat tentang hadis yang menjelaskan 5 lembar untuk kain wanita, untuk kapan wanita, dan itu hadisnya lemah. Ya. Jadi kain kafan untuk laki-laki dan perempuan itu sama. Ya, kemudian ya juga kain kafan untuk ketika untuk jenazahnya wanita, ya sebagaimana jenazah laki-laki sudah dimandikan langsung dibungkus kain kafan. Ya, tidak perlu kecuali ya rambutnya tadi dikepang ya. Rambutnya kalau wanita itu dikepang, rambutnya 3, kemudian ditarik dilemparkan ke belakang begitu. Nah, adapun yang lainnya ya sama. Ya, tidak perlu dikasih bedak, kasih celak, ya, apalagi kasih lipstick. Aduh, nggak perlu. Tidak ada sunnah yang seperti itu. Ya, sebagaimana jenazahnya laki-laki. Ya, sebenarnya jenazahnya laki-laki. Ya. Nah, setelah dikafankan, ya. Nah, untuk kapan ini, ya tentunya mengkafankan mayat itu, ya sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ya kiri baru kanan ya, kiri kanan, maksudnya begitu, menutupinya. Bisa satu-satu, bisa juga sekaligus. Tidak ada ketentuan misalkan harus begini-begini, enggak. Misalkan 3 helai itu langsung ke kiri, langsung ke kanan semuanya, enggak apa-apa, boleh. Atau satu-satu juga disusun biar lebih rapi juga boleh. Ya. Lalu berapa jumlah pengikatnya? Enggak ada bilangan tertentu pengikatnya harus sekian. Ya secukupnya lah. Ya, secukupnya mungkin di kepala, kemudian di leher, ya secukupnya. Tidak harus sekian harus ganjil misalkan. Itu enggak ada, itu butuh dalil. Ya, enggak ada. Ya, bagaimana bisa diikat dengan baik begitu? Ya, tidak mesti harus jumlah pengikatnya sekian. Enggak boleh lebih, misalkan enggak boleh kurang. Ya. Bahkan kalau antum lihat mengikat mayat di Arab Saudi itu diikat kayak mengikat paket begitu, ya, zigzag begitu sama dia, ya.
dari kepala zigzag, satu kain, satu tali yang panjang dibuat gitu. Ya, itu di sana begitu. Ada yang mengikat seperti itu. Ya, karena memang tidak ada tentunya harus sekian. Ya, itu nggak ada. Ya, nggak ada yang seperti itu. Nah, jadi itu tentang mengkafankan mayit. Nah, ya jika misalkan kain kafannya kecil, ya maka kita bagaimana bisa 3 helai itu bisa menutupi. Ya, mungkin dibuat kayak gimana, mungkin kalau dia kain kafannya sempit, ya mungkin bagian bawahnya kita agak lebarkan, di atasnya agak dikecilkan biar muat. Ya, biar bisa menutupi mayit tersebut. Ya. Nah, tentunya ada hal tambahan-tambahan yang lain, misalkan dikasih kapas, itu cuma tambahan saja. Ya, mungkin biar artinya tidak terkelupas kulit mayitnya, atau mungkin ada sesuatu yang keluar bisa dihalangi oleh kapas. Ya, bisa dihalangi oleh kapas tersebut. Ya, itu tentang tambahan dari mengkafani mayit. Nah, kemudian setelah mengkafankan, ya, maka jenazah tersebut disolatkan. Ya, disolatkan. Ya, as-salatu alal jenazah, menyolati jenazah. Menyolati jenazah ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Jika sudah ada kaum muslimin yang melakukannya, maka muslim yang lainnya sudah terbebas dari kewajiban. Namun jika tidak ada yang melakukannya, maka semua kaum muslimin yang ada di daerah itu ya sama-sama menanggung dosanya. Ya. Nah, jadi mesti ada di antara kaum muslimin ya yang menyolati saudaranya muslim yang lain. Ya, dan ini termasuk hak muslim dengan muslim yang lainnya. Ya. Nah, oleh karena itu tuh ya mempelajari penting. Ya. Pelajari yang seperti ini ya penting. Ya harus ada di antara kaum muslim yang tahu. Ya. Nah, menyolati jenazah ini fardu kifayah berdasarkan perintah Nabi SAW. Di antaranya hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, anna rajulan min ashabin Nabi SAW tuwfiya yauma Khaybar. Ada seseorang dari sahabat Nabi meninggal pada hari Khaybar. Ya, pada perang Khaybar, fadzakaru dzalika li Rasulullah SAW. Maka para sahabat menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Faqal, shollu ala sahibikum. Kata Nabi, solati sahabat kalian ini. Ya. Fatagayyarat wujuhun nas lidzalik. Nabi nggak mau mensolati. Beliau suruh sahabat yang lain untuk menyolatinya. Ya, maka wajah manusia ketika itu ya berubah. Ya, para sahabat berubah. Kenapa Nabi tidak mau menyolati orang ini? Faqal inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Ya. Sesungguhnya sahabat kalian ini telah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Ya. Ya, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Fabatasna mata'ahu, lalu kami periksa barang-barangnya, fawajadna kharzan min kharzil yahudi la yusawi dirhamain. Lalu kami dapati ada semacam permata atau manik-manik yang harganya ya kurang dari 2 dirham. Kurang dari 2 dirham. Ya, Nabi nggak mau mensolati gara-gara sahabat ini ternyata mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Padahal cuma sedikit. Nabi nggak mau mensolatinya, disuruh sahabat yang mensolatinya. Nah, ini juga dalil bahwa wajibnya ya menyolati jenazah. Ya, sampai orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan meskipun sedikit, itu tetap Nabi perintahkan untuk disolatkan. Ya, gimana lagi selain itu? Ya, maka di sini
Dari dalil ini menunjukkan bahwa menyolati jenazah itu, ya, mensolatkan jenazah itu, ya, hukumnya wajib, ya, meskipun wajibnya adalah wajib kifayah, ya, fardu kifayah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Ya. Namun ada beberapa yang dikecualikan boleh untuk tidak disolati. Ya. Boleh untuk tidak disolati. Yang pertama adalah atiful lati lam yablu. Anak kecil yang belum balik. Yang belum balik itu boleh untuk tidak disolatkan. Ya, kenapa? Karena yang belum balik itu belum kena beban, ya, belum kena beban agama, belum kena beban syariat, ya, yang belum balik, maka boleh untuk tidak disolatkan, ya, boleh untuk tidak disolati jenazahnya, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ketika Ibrahim meninggal, anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim meninggal, ya, wahwa samania, ya, samania asyara syahran. Anaknya waktu itu, anak Nabi yang meninggal yaitu Ibrahim, usianya yakni 18 bulan. Ya, falam yusolli alaihi Rasulullah SAW. Nabi tidak mensolatinya. Ya, jadi kalau anak kecil, apalagi yang mungkin dia bayi yang gugur, janin sudah 4 bulan, ya, di rahim ibunya, terus dia keguguran, itu kan 4 bulan sudah ada ruh, ya, itu tetap dimandikan, dibersihkan, dimandikan, ya, dikafankan, tidak perlu disolatkan, ya, langsung dikuburkan, ya, karena dia belum ada beban apa-apa, artinya belum ada dosa, begitu, belum terkena taklif agama, beban syariat belum, ya, itu ini boleh untuk tidak disolatkan. Namun menyolatinya apakah boleh? Boleh. Boleh disolatkan, boleh tidak. Atau cukup orang tuanya sendiri yang menyolatinya. Ya. Nah, baik. Yang kedua yang boleh untuk tidak disolatkan adalah orang yang mati syahid berperang di jalan Allah. Orang yang mati berperang di jalan Allah. Ya. Jadi syahid di sini syahid yang meninggal berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan hadis anna syuhada Uhud lam yughassalu. Sesungguhnya para syuhada Uhud mereka tidak dimandikan, wadufinu bidimaihim, dan dikuburkan dengan darah-darah mereka, walam musalla alaihim, dan, ya, tidak disolati. Ya, ini yang mati syahid, ya, yang mati syahid itu tidak disolatkan, ya. Nah, jadi anak kecil, orang yang mati, kemudian yang mati syahid ini boleh untuk tidak disolatkan. Ya. Boleh tidak disolatkan, artinya pilihan mau disolatkan atau tidak, itu silakan. Ya. Nah, kata Syekh sini, lakin ada wujubi la yanfi masyru'iyatas sholati alaihima. Akan tetapi tidak wajibnya disolati dua yang di atas yang kita sebutkan tadi, anak kecil dan yang mati syahid, itu tidak menafikan disyariatkannya sholat baik untuk keduanya. Artinya boleh disolatkan, ya, boleh. Berdasarkan hadits Aisyah berkata, uti Rasulullah SAW bisobin, didatangkan kepada Nabi SAW anak kecil dari anak kecil Ansar, fasalla alaih, Nabi mensolatinya. Ya, berarti boleh disolatkan, boleh juga tidak. Nah, juga hadis yang lainnya dari Syaddad, ya, ada seorang dari Arabi
datang kepada Nabi SAW, lalu dia beriman, ya, kemudian ya dia hijrah bersama Nabi SAW, kemudian beliau berperang, lalu dia terbunuh, ya, kemudian dibawakan kepada Nabi jubahnya, ya, yang terkena panah, kemudian dikafankan, ya, kemudian disolatkan. Dia mati berperang di jalan Allah, lalu disolati oleh Nabi SAW, menunjukkan orang anak kecil yang meninggal sebelum balik, kemudian orang yang mati syahid berperang di jalan Allah, ini boleh disolatkan. Ya, tidak wajib, ya tidak wajib disolatkan, namun boleh disolatkan sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Ini mati syahid yang berperang, ya. Adapun yang mati syahidnya karena tertimbun runtuhan bangunan, atau karena dia tenggelam, ya, atau karena dia meninggal sakit perut misalkan, itu syahid juga, ya. Maka ini syahid di dunia, artinya tetap disolatkan, ya, bukan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allahu alam, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Kita sampai kepada mensolatkan jenazah, dan belum selesai pembahasan, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.